Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PBL IF 26 ingin mempresentasikan laporan studi kasus kami tentang integrasi nasional melalui media dan teknologi digital. Latar belakang masalah kami adalah Indonesia yang kaya akan beragaman membutuhkan semangat persatuan yang tinggi untuk mencapai integrasi nasional yang dapat didukung oleh penggunaan media sosial yang secara bijaksana. Media sosial sebagai platform komunikasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempererat hubungan antar masyarakat yang beragam, menciptakan rasa persatuan tanpa memandang perbedaan. Namun, penggunaannya yang tidak bijak dapat memicu dampak negatif seperti penyebaran kebencian, menjauhkan hubungan sosial dari sekitar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia menjadi pengguna media sosial yang cerdas, sehingga platform ini dapat mendukung persatuan dan meningkatkan semangat nasionalisme. Rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah satu, bagaimana peran media sosial dalam mendukung tercapainya integrasi nasional. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkan media sosial. Dan yang ketiga, bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang tentang beragaman kebudayaan Indonesia atau upaya tentang menangkal hoaks yang dapat memicu perpecahan. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan untuk penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui peran media sosial dalam mendukung tercapainya integrasi nasional. Dua, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana integrasi nasional. Dan yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi mengenai media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang keberagaman budaya Indonesia atau tentang upaya menangkal hoaks yang dapat memicu perpecahan. Baik, Selanjutnya, integrasi nasional. selanjutnya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan berbagai kelompok sosial, etis, agama, budaya, dan ras yang memiliki perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh, harmonis, dan sejahtera. Integrasi ini bertujuan untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa. Di Indonesia yang dikenal dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa, integrasi nasional menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkokoh Fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada kerangka teoritisnya. Yang pertama adalah komunikasi digital. Teori uses and gratification menjelaskan bagaimana audiens menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, dan identitas sosial. Dan teori media interaktif menjelaskan pada partisipasi aktif pengguna media dalam menciptakan konten dan keterlibatan komunitas. Yang kedua adalah teori integritas sosial. Teori hubungan antar kelompok menyoroti bagaimana kontak yang positif melalui media dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Kedua, teori kohesi sosial menguraikan pentingnya nilai bersama dalam mempertahankan integrasi di masyarakat yang beragam. Dan kerangka teoritis yang ketiga, itulah dinamika media sosial. Studi tentang algoritma platform media sosial yang mempengaruhi penyebaran informasi, keterlibatan pengguna, dan polarisasi sosial. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran media sosial dalam mendukung integrasi nasional di Indonesia. Deskriptif menjelaskan fenomena menggunakan media sosial dalam konteks keberagaman budaya dan integrasi nasional secara sistematis berdasarkan data dan literatur yang tersedia. Kualitatif berfokus pada interpretasi data sekunder
dan dokumentasi kampanye media sosial untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari yang pertama, studi literatur atau literatur review. Referensi utama meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan artikel akademik yang relevan dengan topik integrasi nasional dan peran penting media sosial. Yang kedua, analisis data sekunder, penggunaan media sosial di Indonesia, data dari laporan tahunan seperti data Repota 2024, termasuk jumlah pengguna aktif, platform populer, dan pola penggunaan. Dokumentasi kampanye media sosial, contoh kampanye seperti Indonesia Bersatu. Dan Cinta Budaya Indonesia, dianalisis untuk mengevaluasi dampaknya terhadap integrasi nasional. Selanjutnya, proses analisis data. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pengumpulan data, jadi data statistik dan literatur dikumpulkan dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, kategorisasi tema. Data dikelompokkan ke dalam tema seperti peran media sosial dalam integrasi nasional, dampak kampanye media sosial terhadap keberagaman budaya. Lalu yang ketiga ada analisis dan interpretasi. Jadi data analisis untuk menemukan pola atau hubungan, misalnya pengaruh kampanye media sosial terhadap kesadaran keberagaman. Yang keempat ada penyusunan kesimpulan. Jadi hasil analisis digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Media sosial dan keberagaman budaya Indonesia. Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa yang terdiri dari suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia, namun di era digital yang serba cepat ini, seringkali informasi tentang keberagaman budaya ini dapat terdistorsi atau tidak sampai kepada masyarakat dengan cara yang tepat. Media sosial sebagai salah satu saluran informasi yang paling dominan, memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi terkait keberagaman budaya Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari laporan digital 2024 oleh Data Reportal, sebanyak 72% responden di Indonesia menyatakan menggunakan media sosial untuk berbagai konten budaya lokal, seperti tradisi daerah, pakaian adat, dan kuliner khas. Platform seperti TikTok dan Instagram menjadi pilihan utama, terutama karena tingkat keterlibatan yang tinggi untuk konten berbasis video pendek. Selanjutnya, contoh yang dapat dilihat adalah penggunaan media sosial oleh berbagai organisasi budaya, pemerintah maupun komunitas untuk mengadakan kampanye bertema keberagaman. Kampanye semacam ini dapat meliputi yang pertama, konten edukasi tentang budaya lokal. Melalui media sosial, pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat mengedukasi masyarakat mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, postingan atau video yang menjelaskan tentang tradisi daerah tertentu, tarian khas, atau kuliner lokal dapat meningkatkan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia yang beragam. Yang kedua, festival budaya virtual. Banyak festival budaya yang pada awalnya diadakan secara fisik, kini dapat diselenggarakan secara virtual di platform media sosial. Hal ini memungkinkan masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan dunia, untuk mengenal lebih dekat budaya daerah tertentu. Yang ketiga, hashtag dan kampanye sosial. Kampanye seperti hashtag Indonesia Bersatu, hashtag Cinta Budaya Indonesia, atau hashtag keberagaman adalah kekuatan, dapat menjadi sarana untuk memperkuat pesan tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Selanjutnya, media sosial sebagai alat untuk menangkal hoax, penyebaran fakta, dan edukasi literasi digital. Salah satu cara terbaik untuk melawan hoax adalah dengan menyebarkan informasi yang benar. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat
dapat menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi tentang cara mengenali hoax dan menghindari penyebaran, misalnya membuat video, infografis, atau artikel yang menjelaskan bagaimana cara memverifikasi sumber informasi. Yang kedua, kampanye anti-hoax. Banyak kampanye anti-hoax yang telah dilakukan melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik. Kampanye ini dapat mencakup penggunaan hashtag seperti hashtag stop hoax, hashtag fakta bicara, atau hashtag cek fakta yang mengajak pengguna media sosial untuk melalui pemeriksa kebenaran. Selanjutnya, penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi dan menghapus hoax. Beberapa platform media sosial seperti Facebook dan Twitter telah mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan menghapus konten yang terbukti hoax. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga bekerja sama dengan penyedia layanan dan media sosial untuk melacak dan menghapus konten yang bersifat provokatif, memicu kebencian atau yang tidak benar. Dan yang terakhir, peran influencer dan tokoh masyarakat. Influencer media sosial atau tokoh publik memiliki pengaruh besar dan membentuk opini masyarakat. Mereka dapat menggunakan pengaruhnya untuk menyebarkan informasi yang benar dan meluruskan kesalahpahaman. Misalnya dengan memberikan klarifikasi atau memberikan edukasi kepada pengikut mereka tentang keberagaman budaya Indonesia dan pentingnya menjaga kedamaian serta saling menghargai perbedaan. Baik, selanjutnya ada solusi. Yang pertama, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Salah satu langkah terpenting untuk memastikan bahwa media sosial digunakan secara bijaksana adalah meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Program pelatihan dan workshop tentang cara menggunakan media sosial dengan baik, mengidentifikasi hoaks, serta menghargai keberagaman budaya perlu diperkenalkan di berbagai komunitas. Masyarakat yang lebih melek digital akan lebih mudah terhindar dari informasi yang salah dan akan lebih sadar akan pentingnya menjaga persatuan. Yang kedua, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sosial. Pemerintah dan lembaga-lembaga sosial seperti organisasi non-pemerintah, komunitas budaya, dan akademisi harus bekerja sama untuk membuat konten yang edukatif di media sosial yang menyuarakan pentingnya keberagaman dan toleransi. Kolaborasi ini juga bisa melibatkan platform media sosial untuk memperluas jangkauan dan memastikan pesan-pesan positif tersebut sampai ke audiens yang lebih luas. Yang ketiga, regulasi konten di media sosial. Pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap penyebaran konten yang dapat memicu kebencian dan perpecahan sangat penting. Pemerintah harus terus berkolaborasi dengan penyedia platform digital untuk menangani konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Ini termasuk hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan. Selanjutnya, pendekatan yang humanis dalam penyampaian pesan. Menggunakan pendekatan yang lebih personal dan humanis dalam penyampaian pesan tentang keberagaman budaya dan pentingnya menangkal hoaks dapat lebih efektif. Misalnya, cerita-cerita dari pengalaman nyata orang-orang dari berbagai latar belakang, suku, dan agama bisa sangat berpengaruh dalam membentuk sikap toleransi dan rasa persatuan. Yang kelima, membangun komunitas yang positif di media sosial. Membangun komunitas-komunitas online yang positif, yang mendukung keberagaman dan saling menghargai, juga dapat menjadi solusi untuk melawan polarisasi. Di platform seperti Facebook atau Instagram, komunitas yang saling mendukung dapat memfasilitasi diskusi yang konstruktif dan berbagi informasi yang bermanfaat. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Media sosial memiliki potensi besar untuk mendukung integrasi nasional di Indonesia, khususnya dalam menyebarkan informasi tentang keberagaman budaya yang dimiliki bangsa ini. Dengan jangkauan yang luas, media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk mengenalkan keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia kepada masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional. Kampanye dan konten edukatif yang diproduksi melalui media sosial dapat membantu memperkuat kesadaran tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman serta memperkenalkan nilai-nilai toleransi yang menjadi fondasi kebangsaan Indonesia. Namun, di balik potensi positif tersebut, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran hoaks dan informasi yang memecah belah jika tidak digunakan dengan bijaksana. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial dapat memperburuk polarisasi sosial dan memperbesar kesenjangan antar kelompok.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.